Kan pas 1 minggu ini ada grup dari Jakarta, grup Mercy datang, kita ngobrol-ngobrol, saya asam lambung lu. Saya dulu asam lambung. Terus pakai apa? Saya udah ke dokter Singapura, Jakarta, bla bla, nggak akan bisa sembuh. Minum jenang. Apa penyebab utamanya? Pun yang punya kasus riwayat bidan kan karena perdarahan, lambung luka kan ajak ke Singapura terakhir 2007. 3 kali endoskopi surya usada dapat 2. Itu main kumat. Udah berapa kali? Tahun 2020 opname 4 hari. Januari masih. Sekarang biar Januari. Pas di Januari ya drop ya. Nggak. Karena cuaca maksudnya. Aja. Penyebab asam lambung itu sendiri makanan apa aja? Pedas atau ini? Sulit bilang karena pedas apa, karena kurang istirahat atau mungkin karena banyak pikiran atau apa, karena capek, itu kan bisa aja semua dampaknya kan. Tapi kembali lagi mungkin tergantung tubuh kita, badan kita. Kan banyak juga yang setiap hari begadang, itu orang yang kerja di kafe itu pulang pagi. Orang minum setiap hari kuat, makan pedas setiap hari aman. Artinya mungkin tergantung kekuatan di tubuh kita gitu. Nah mungkin kalau dari keluarganya Ji, mungkin kan keturunannya kan pasti ada kan. Ya kalau asam lambung itu keturunan juga. Keturunan juga ya. Ditambah mungkin pola makan nggak bagus, ya jadi cepet gitu. Nah asam lambung itu kalau orang yang nggak menyadari asam lambung itu dikira enak gitu, dikira asam lambung gitu. Rewel banget lah, manja sekali ya. Kita ngerasain baru tahu rasanya. Asam lambung itu kayak mau mati rasanya. Kadang-kadang kalau udah tidak tahan ya udahlah matilah. Serius sih? Loh, waktu keberhentian yang putus asa loh. Paling dia pasti kan penuh mantra ini jin wapin namanya. Masih duga wah. Karena tidak akan kuat dan cemas akan berlebihan. Dia rasa takutnya tinggi, semuanya itu kan muncul ya. Karena asam kita naik, otomatis ketakutan, cemas, rasanya asal dikit kayak mau mati. Jantungnya tergantung, artinya gitu ya? enggak semua case-nya sama. Masing-masing beda. Kalau dia mungkin sering sakit ulu hatinya, kalau Ji kan ulu hati sering sakit, jantung berdebar. Lebih kompleks yang mana nih? Mungkin lebih parah Ji sebenarnya. Lebih parah Ji. Kalau Ji kan udah berapa kali masuk rumah sakit kan? Betul. Udah berapa kali masuk rumah sakit. Tahun terakhirnya aman. Tahun terakhir enggak sampai setahun deh. 6 bulan terakhirnya aman. Ya kau setahun Mas. Setiap tahun 5 tahun doang. Pokoknya setiap tahun itu Ji pasti masuk rumah sakit. Rumah sakit. Nah, kalau dia sekarang sakit ini sebenarnya kita udah tahu obatnya gitu. Udah tahu obatnya, kita kan dokternya udah mau dari Singapura atau apa gitu. Nah, tetapi kalau namanya asam lambung kalau lagi naik-naiknya nggak bisa dibawa di rumah. Harus dibawa rumah sakit, harus diimpus. Yang dokter Kenapa? Kenapa Ji Ngurah nggak mau ke rumah sakit nih, kenapa? Nah waktu nikah kan gini, udah disuruh opname kan waktu pas cek harus opname. Nikah waktu itu paling masih yang antre di dokter bawa inguh dengan anaknya mulai kan di rumah aja tidur gitu. Kemudian masih panggil kan dokter masuk langsung cek, ini harus di opname ya. Harus ada injeksi ini, harus diimpus, harus ini. Dia yang minta obat minum aja biar saya dirawat di rumah. Karena ingat dirawat di rumah sakit. Ji, Aji sebagai adiknya Ji, nggak bisa ngemarahin kakak gitu Ji. Karena yang ngerasain dia sendiri sama dengan Ji. Kalau Ji udah sakit dikit masuk rumah sakit, kadang-kadang kan dibilang manja banget karena kita yang ngerasain. Sekarang saya tanya dia yang ngerasain sekarang gimana rasanya gitu. Kuat emang. Nah, mual tuh berat loh. Mual apa yang kita makan mual. Ya tadi bilang makan bubur cuma segini doang itu nggak bisa makan. Nggak bisa makan. Dasarnya tuh deh, maaf sih dasarnya kayak gini. Pertama kasih rumah sakit pikiran dia kan. Udah biaya kan itu karena kemarin tahun 2020 itu kan naik kelas ya Maya. Udah itu pas kebetulan mau masuk rumah sakit, anak-anak keduanya mau minta uang untuk apa namanya untuk namanya zoom aja bisa zoom gininya
6 bulannya apa namanya? Oh, semesteran. Semesteran. SPP-nya. Itu jadi pikiran. Mungkin Ternyata satu nggak Pak usah lah. Arfi atau Tony Pikir Maji. pakai dia BPJS masuk rumah sakit kemarin. BPJS kan bisa. Ya, dia Bisa. koordinasi. Heeh. Ya salah satu aja boleh, Pak Arke atau siapa. Begitu tidak tahan nih. Ya. Sing mandi tidur sampai berapa pagi tuh jam? full. Atau Teh. jam. Yuk. Sampai pagi full tidak dapat tidur, coba bayangkan. Makanya dia pikir adenan long baik seperti penyakit pasang gini. Nah, adanya ndak sih nage Kang panggil lek gitu Kang. Ya sih, emang sih semua itu ada ininya aja ya, Iya. ya. Artinya pertimbangannya banyak karena ada keluarga, ada yang lain, ada ini kan kebutuhan ini itu. Haji gimana Ji? Itu dah. Karena kalau selama ini penyakitnya hanya satu, asam lambung, dan udah akut. Udah akut. Yang juga Dan kita udah berapa kali masuk rumah sakit. Nah, kalau dia kan pasti pengaruh juga, kalau kakak kan pasti mikir biaya terus karena kalau kita ke rumah sakit tuh, kalau Ji sendiri kalau ke rumah sakit, begitu masuk rumah sakit 3 hari 4 hari udah uang 30 juta udah pasti habis gitu. Sebenarnya buat keluarganya Ji, kakaknya Ji atau ponakannya Ji, ya kalau yang namanya urgent emergency nggak pernah mikirin biaya. Nah, makanya karena dia nggak bilang itu masalah. parahnya dia nggak bilang, dia Ji baru tahu tadi ibu yang ngasih tahu. Sebenarnya kalau bilang nggak harus lewat Ji juga nggak apa-apa. Ibu istrinya Ji begitu ada keluarganya Ji sakit atau keluarga dari pihak Ji atau dari keluarga ibu, nggak mungkin dibiarin. Berapapun biayanya dikasih gitu. Nah, karena dia melihat asam lambung cukup rasanya di rumah aja. Bisa sembuh di rumah pasti bisa, tetapi lebih cepat diimpus gitu. Kalau obat bisa, tapi butuhnya waktu-waktu lama. Mungkin penyembuhannya bisa seminggu 2 minggu. Nah, asam lambung tuh 2 macam. Nah, kalau asam lambung kalau ulu hati sakit atau apa masih bisa kita tahan. Tetapi yang paling berat kalau udah nyesek di sini, di dada ini. Di dada ini nyesek, terus ngeganjel di otomatis ngeganjel di tenggorokan, napas kita terganggu. Napas kita terganggu itu udah kayak mau mati rasanya. Kan itu karena kenapa? Karena nggak mau sendawa dan kentut. Kalau udah sampai sesak di sini, sampai ngeganjal di sini, artinya asam kita udah naik, tetapi nggak mau sendawa, nggak mau kentut. Nah, makanya kalau bisa sendawa atau kentut lebih aman. Artinya rasanya lebih lega, dan makanya Adi lihat kalau Ji kemanapun pergi, dimanapun pasti selalu harus minta air hangat. Betul. Tidur pun di rumah harus ada air hangat. Kenapa Ji? Karena kita sewaktu-waktu malam asam lambung naik kan lebih cepat kita tertolong dengan air hangat. Ya, itu yang pertama. Itu yang paling pertama. Berarti air hangat itu meredakan. Untuk kalau asam lambung kita lagi naik, apalagi jantung kita, dada kita tertekan, fungsinya air hangat untuk melemahkan untuk ini, biar mau kita sendawa. Tujuannya biar mau sendawa, air hangat. Itu. Nah, makanya selalu di dompetnya ini ada obat asam lambung yang utama. Iya, betul. Selain itu nggak ada. Nah, tetapi kalau J lihat belakangan ini selama 6 bulan ini, kita kan udah minum sarang burung walet. Ya mungkin kakaknya juga berpikir juga sarang burung walet 250. Kita makannya sehari 2 kali, udah 500.000. Kali 1 bulan 15 juta. Nah, sekarang lagi ada tambahan. Namanya jenang dari Garut. Nah, 2 minggu ini makan jenang setiap pagi yang direbus itu jauh lebih enak rasanya. Nah, dia perlu jenang. Kesimpulannya yang akan Aji lakukan seperti tadi berarti. Ya, besok tak kasih ada jenang itu kayak bubur, itu bagus untuk sebelum makan. Nah, kebetulan itu Ji baru tahu baru 1 minggu ini. Kan pas 1 minggu ini ada grup dari Jakarta, grup Mercy datang minta ngobrol-ngobrol, saya asam lambung loh. Saya dulu asam lambung. Terus pakai apa? Saya udah ke dokter Singapura, Jakarta, bla bla, nggak akan bisa sembuh. Minum jenang gitu. Dia pakai jenang, akhirnya dikasih jenang itu sasetan, terus direbus, itu jadi bubur. Nah, ternyata itu jenang itu bahannya dari sagu ya, kayak sagu Garut. Makanya di Garut itu terkenal dengan jenang itu. Makanya orang pakai itu. Nah, ya pasti sehat lah perut kita karena itu bubur. Iya. Pagi kita biasanya kalau pagi itu kan kita udah makan nasi kan terlalu berat usus kita kan. Kalau dikasih bubur apalagi ditambah lagi sarang burung walet, ya udah pasti enak. Ya, kalau sarang burung walet harganya yang nggak enak. Kalau sagu murah. Kalau sagu 1 saset itu isi 30 1 bulan cuma 300 berapa ya gitu. Iya. Ya, masih aman lah. Obat itu tidak harus mahal. Harga murah bisa menyembuhkan loh. Ya, makanya kita jangan ngelihat begitu mahal nih pasti bagus, belum tentu. Betul. Yang murah kalau misalnya bisa menyembuhkan kenapa tidak gitu. Ya. So, Sobat Haji, kesimpulannya adalah
lebih baik kalian menjaga dan mencegah daripada mengobati. Karena kalau sudah mengobati itu susahnya minta ampun. Bisa dilihat oleh Haji Krisna ya. Dulu setiap tahun tuh pasti masuk ke rumah sakit. Nggak sampai setahun. Nggak sampai setahun, kadang 6 bulan. 6 Waktu bulan. itu kita sempat pulang dari Singaraja itu langsung dari Singaraja langsung menuju ke rumah sakit. Harusnya minggu ini kita masuk rumah sakit loh. Kok harusnya Ji? Lo kan Ji bilang sama dokter. Dokter, cariin dokter yang paling bagus. Selama sekian bulan ini, 6 bulan ini saya nggak pernah istirahat. Istirahatnya dengan cara saya di rumah sakit bed rest 2 hari, baru bisa diam. Kalau selama di rumah 30 menit hilang, 30 menit hilang. Iya betul. Karena kegiatan juga Kalau Jik tamu-tamu minta tahu yang ya. bisa kalau Jik minta di rumah sakit. Biasanya orang nolak ke rumah takut. sakit. Ya oke lah Ji. Berarti sekarang kita langsung pulang Ji. Pulanglah dari Oh, pagi iya, udah kita. pulang. Pulang dulu ya. Iya. Oke Sobat Haji, itulah kegiatan Haji pada malam hari ini. Jadi kita berdoa untuk kesehatan kakak Haji juga. Semoga cepat sembuh ya Haji Ngurah Triawan, karena beliau juga salah satu penasehat saya juga selama waktu di Krishna Blangsinga. Beliau banyak sekali membantu saya. Ya, baik itu pengurusan tentang ke desa, kemudian ke camat, ke kota, sampai ke bupati pun juga dibantu oleh beliau. Sukses semua banget ya. Jadi Sobat Haji semuanya mohon doa biar Haji Ngurah Triawan cepat sehat dan bisa bergabung kembali bersama kita. Tetap di Krishna Olah Bali YouTube channel. Saya Krisna Buana, izin pamit undur diri. Ciao.